Ini keris Kidukun ini masa pemerintahan Prabu Gajah Agung. Prabu Gajah Agung, beliau salah satu raja Sumedang Larang. Dan ada sebuah legenda di mana keris ini bukan hasil empu. Ini hasil betapa beliau karena beliau sedang mendapat serangan dari kerajaan lain. Dia berkhawat bertapa dan dari sebuah batunya beliau pukul, keluarlah keris Kidukun disebutnya. Oke, Sohib Agen Intelijen. Sekarang kita ada di Museum Gesan Ulun yang ada di Sumedang. Sekarang kita mau lihat yang namanya mahkota Binokasih. Mahkotanya Pajajaran yang waktu itu diserahkan ke pihak Sumedang Larang. Ayo kita ke dalam. Ini adalah mahkota Binokasih yang dulu Raja Pajajaran runtuh mengutus 4 kedagalan teh, diantaranya Mbah J. Perkasa, Mbah Terongpeat, Mbah Nanganan, Mbah Sayahau. Menyerahkanlah mahkota ini di Kutamaya pada tanggal 22 April tahun 1578. Mahkota ini dikasihkanlah kepada Prabu Gesan Ulun yang beliau bernama aslinya itu Angkawijaya, tapi karena dikenal dengan pengabdian beliau, tempat pengabdian beliau lebih dikenal dengan Prabu Gesan Ulun. Inilah mahkota dari Prabu Gesan Ulun. Dibuatkan replika, siapapun boleh memakai mahkota Binokasih asal salah satu pengantin punya silsilah keluarga. Jadi kalau ada acara pernikahan, pakaiannya seperti pewayangan, itu berarti masih punya turunan dari Sumedang. Di sini banyak koleksi-koleksi yang lainnya, diantaranya ada tombak-tombak Trisula. Ada kujang-kujang senjata asli Jawa Baratnya. Ada jenis patrem karena dulu seorang perempuan mempunyai sebuah pusaka yang biasanya diselipkannya di tusuk kondek di sini. Patrem, pendok atau keris kecil yang biasanya di lipatan kain waktu zaman dulu. Kebetulan ada rencong yang kebetulan pahlawan Aceh Cut Yadin diasingkan oleh Belanda ke Sumedang. Sampai meninggal pun beliau dimakamkan di pemakaman leluhur Sumedang. Makanya atas dasar Pangeran Mekah Arya Suryatmaja dimakamkan di pemakaman leluhur Sumedang. Di sini ada koleksi golok-golok juga peninggalan para senopati Sumedang. Ini khusus untuk pasukan berkuda. Namanya pedang Bandrangan. Ya. Ada golok-golok juga peninggalan para senopati Sumedang. Ada hadiah dari negeri Belanda, seperangkat alat makan dari perak abad ke-18 untuk Pangeran Sugi Suryat Kusumadinata. Ini seperangkat semuanya. Di Sumedang ada pacuan kuda yang kebetulan Pangeran Komel senang berkuda. Jadi di sini ada piala beliau waktu berkuda. Makanya di Sumedang itu punya pacuan kuda ya, karena senang berolahraga dengan berkuda. Ada gobang, senjata panjang, golok-golok panjangnya. Ini masih para senopati pengawal-pengawal. Tombak polosnya. Ada pedang, toa, keris berukuran 2 meter. Ini khusus dari keluarganya Pak Ginanjar Kartasasmita. Jadi 1 fitrin ini milik beliau. Dikisahkan Sumedang dulu merupakan sebuah kerajaan dengan nama Kerajaan Sumedang Larang. Eyang Prabu Tajimalela pernah berucap Insun Medal, Insun Madangan, yang artinya kaulah lahir dan nyangan. Pedang yang beliau punya namanya pedang Emasat. Jadi pendiri Sumedang Larang adalah Eyang Prabu Tajimalela yang pernah berucap Insun Medal, Insun Madangan, kaulah lahir dan nyangan. Makam ayah beliau, Eyang Guru Haji Putih, terkena situs Jati Gede. Cucu beliau ada namanya Prabu Gajah Agung mempunyai keris namanya keris Kidukun. Prabu Gesan Ulun sendiri ini ada namanya Panunggul Naga dari Berlian.
keris Naga Sastra 1 milik Raga Bengkol. Ketiga, kalau lewat Cadas Pangeran ada yang patung jabat tangan Sang Dendes Mahapano tangan kiri, tangan kanannya memegang keris Naga Sastra. Beliau berkata, lebih baik saya mati, jangan korbankan rakyat saya, Anyar Panarukan. Ketidaksukaan Pangeran Arya Suryanagara Kusumadinata, beliau bersalaman dengan Denles pakai tangan kiri, tangan kanannya memegang keris Naga Sastra. Ini bisa kita lihat, ini keris Kidukun. Ini keris Kidukun ini masa pemerintahan Prabu Gajah Agung. Prabu Gajah Agung, beliau salah satu raja Sumedang Larang. Dan ada sebuah legenda di mana keris ini bukan hasil empu. Ini hasil betapa beliau, karena beliau sedang mendapat serangan dari kerajaan lain. Dia berkhawat betapa, dan dari sebuah batunya beliau pukul, keluarlah keris Kidukun disebutnya. Nah, kalau untuk warangka sama ini emas semua, terus bertuliskan huruf Arab, dan motif-motif itu pada masa Prabu Gesan Ulun. Ini 1400, ini tahun 1500, jadi satu abad sesudahnya sama Prabu Gesan Ulun itu diperindah dengan dipercantik dengan emas, motif-motif kaligrafi Islami. Nah, kalau yang bawah ini yang nomor 3 ini keris Panunggul Naga. Ini keris raja terakhir Sumedang Prabu Gesan Ulun. Panunggul Naga. Ini emas juga dan beriaskan intan berlian. Ya, subhanallah itu. Ya. Sebelah kiri. Sebelah kirinya ini dari pengawal Prabu Gesan Ulun yang paling sakti, Badik Curug Aul, punya Eyang Jayaperkosa. Panglima perang yang paling keren, dan salah satu yang mengawal mahkota Bino Kasisang yang pakai dari Pajajaran ke Sumedang Larang. Cukup jelas. Terima kasih penjelasannya Kang Doni. Sedikit sama-sama. Semoga menjadi menambah wawasan kami dari GPSN. Semoga bisa kita lestarikan pusat-pusat ini untuk anak cucu kita. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Salam pelestari.